Raja bangsawan tetap pada prinsipnya ya. Bunda Tessa tidak terima, bye-bye, lo pergi aja jangan depan gue. Nah, ya. Tetap saya dukung Niki, tapi kalau yang benar saya benarkan, yang salah saya salahkan. Protes kan bahwa kamu seperti, oh karena itu perempuan kalau begini. Loh, enggak dong. Saya itu tidak mau menjadi teman yang menjerumuskan. Ya kan? Kalau misalnya saya bilang, saya teman gitu. Saya atau kalau bukan teman, tapi saya mendukung Niki, tapi saya bilang, dan Niki lu labrak aja tuh JPU, lu labrak aja itu pengadilan. Woi, JPU sialan, kemana ada teriak begitu tuh, nggak tahu gue, tapi kayak waria-waria gitu kan. Terus, ada yang kasih gini juga. Lah, masa gue suruh sini kita begitu? Nggak sekaliannya gue suruh Bang Fahmi naik aja lu ke atas meja kayak si pengacara halu-halu itu siapa tuh, jadi kita boleh jadi teman, tapi kita tetap tegak lurus. Jangan menjerumuskan teman kita. Dari awal, Mbak, udah dengar kan? Dari 2 bulan lalu sebelum Hotman Paris bilang, saya udah bilang, Nikita lu harus sopan, ya, ambil hati hakim, ambil hati JPU, ya kan? Jangan lu huru-hara di situ, ya. Karena hakim itu dia itu memutuskan keputusan ketok palunya itu selain dia melihat teoritis dan praktek, dia juga memutuskan itu pakai hati. Namanya juga manusia, gitu kan? Nah, tapi huru-hara ini terus terjadi. Bahkan sampai Nikita itu nunjuk-nunjuk si JPU, ya kan? Muka lu operasi aja, ya kan? Muka lu pakein kosmetik apa begitu. Nah, hakim juga dilawan kemarin. Jadi sekarang saya udah nggak berani lagi bilang bahwa Nikita itu bisa diringankan. Kalau awal-awal kan saya bilang Nikita itu bisa diringankan tapi nggak bisa dibebaskan. Tapi dengan adanya huru-hara ini, apalagi fans-fans alainya itu teriak-teriak, udah ini kayaknya nggak mungkin. Seperti ada 7 pengacara artis yang kasih tahu saya sama 2 jenderal itu kasih tahu saya berdasarkan asumsi mereka, ya kan, kita nggak bisa bilang pasti, ya kan, tapi ini asumsi. Tapi asumsi para pengacara dan asumsi para jenderal yang melihat kasus ini, mereka kan orang sekolahan, ya kan, mereka itu menyimpulkan sesuatu pasti udah lihat sejarahnya dong. Nikita bisa jadi divonis 15 tahun, tuntutannya 10 tahun, dan ancaman hukumannya 20 tahun ya. Jadi saya dengar dari media 20 tahun, tapi setelah saya total tuh ada 3 pasal itu ternyata 30 tahun. Nah, itu ancamannya. Tuntutannya diperkirakan nanti bisa 15 tahun karena ada huru-hara ini. Nah, vonisnya ya biasa kan kalau nggak 2/3 setengah ya. Nanti menjalaninya ya setengahnya begitu. 3 pasalnya apa sih tadi? ITE, terus pemerasan, TPPU. Gini, kan kamu kan udah ngobrol lagi nih sama Tessa ya kan? Ada yang kamu kasih gambaran tadi atau begitu pun sebaliknya gambaran baiknya begini kalau aku begini? Iya. Ada, kita sering tukar pikiran. Nah, sekarang itu Mbak Tessa agak kecewa sama Doktif. Nah, karena kan selama ini Doktif itu kan mereview gitu. Ternyata produknya itu ditarik. Kalau nggak salah 4 ya. Nah, terus Doktifnya baper, tersinggung. Kemarin dia komen di akun-akun saya nggak tahu di mana, terus ngetik ke saya, cuman saya nggak mau nanggapin lah, namanya juga, masa saya nanggapin mama, saya nggak mau lah gitu kan. Nah, jadi si Mbak Tessa agak kecewa, selama ini dia selalu membela Doktif, tapi ternyata ada yang ditarik. Nah, Doktif menyanggah kalau itu produknya bukan overclaim, tapi hanya ditarik BPOM. Loh, kita sebagian orang, walaupun kita orang yang tidak mengerti skincare, siapapun yang mendengar produk seseorang itu ditarik, pasti kita langsung asumsinya overclaim atau ada zat berbahaya. Berarti nggak salah dong. Terus kenapa kok bisa ditarik begitu? Kalau ada penjelasan di balik layar atau di balik ini itu, ya udah, kita harus ketemu, ya kan? Tapi kan semua masyarakat ketika mendengar, oh ini produknya ditarik oleh BPOM, pasti pertama kali ya kan yang ada di otak masyarakat pasti ada zat berbahaya. Benar apa benar? Nah, terus saya nggak nanggapin Doktif gitu ya. Saya juga nggak mau mojokin dia. Cuman saya hanya menjabarkan fakta karena saya nggak ada masalah sama dia gitu. Jadi menurut saya Doktif jangan baper lah kan. Maksud gua gini, ini kan dunia entertainment ya kan. Setiap orang bebas untuk memaparkan pendapatnya ya kan. Setiap orang bebas untuk menyimpulkan sesuatu. Ya simpel aja sih Doktif. Hidup itu ada 2. Lu kalau terkenal mau jadi artis siap dikomentari. Lu nggak mau dikomentar, lu jadi orang kantoran, nggak ada yang kenal, lu nggak ada yang kasih komentar. Betul apa betul? Nah, gitu. Jadi
saya juga dikomentari sana sini juga ya udah gitu, namanya kita hidup di dunia entertain. Jadi kalau buat Dokti saran saya, kalau misalnya ada yang ngata-ngatain Dokti, baik itu netizen, baik itu sesama entertainer, ya intinya gini, kalau sudah menjadi orang yang dikenal masyarakat harus siap di pro dan kontra. Kalau tidak mau di pro dan kontra, kerja di kantor, nggak ada yang kenal.